Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tujuannya adalah menikmati segala kebaikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan tujuan yang seperti itu, kita boleh memiliki kehidupan yang berkualitas, namun juga kehidupan yang bersukacita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu kesulitan menghidupi kehidupan Kristiani kita adalah bagaimanakah agar batinnya kita dan lahiriah kita dalam perilakunya itu bersesuaian. Ada kalanya ada orang Kristen mengaku bahwa ia memiliki kerohanian yang baik. Namun dalam kenyataan perilaku kehidupan sehari-harinya, kita tidak melihat bahwa yang menampakkan diri sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Namun sebaliknya, ada juga orang Kristen yang berusaha menampakkan diri sebagai orang Kristen yang religius. Namun dia sendiri tahu bahwa di dalam batinnya, sesungguhnya dia tidak sereligius itu. Saudara, inilah sebenarnya juga menjadi kesulitan daripada pemimpin-pemimpin agama bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Namun bukan saja itu. Banyak pemimpin agama juga mengalami hal yang seperti itu. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 14 sampai dengan 18. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang dibahas sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mengajar bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dia tidak dapat mengabdi kepada Mamon dan sekaligus mengabdi kepada Tuhan. Dia pasti membenci salah satunya. Terhadap pengajaran seperti ini, maka orang-orang Farisi, mereka bereaksi. Mereka mencemooh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang Farisi ditulis sebagai hamba-hamba uang. Dan memang mereka adalah orang-orang yang kaya pada zaman itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara memelihara hidup tulus dan berintegritas, dilandasi dengan hidup untuk berkenan kepada Tuhan, bukan sekadar mencari pengakuan manusia. Saudara, kita menyadari bahwa menjalankan kehidupan yang tulus dan berintegritas merupakan hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Bukankah kepercayaan daripada orang lain kepada kita, nilainya tidak dapat diukur dengan materi atau uang? Karena ada orang yang telah kehilangan kepercayaan, bahkan ia menangis pun, dia tetap tidak mendapat kepercayaan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketulusan dan integritas merupakan hal yang patut kita perjuangkan. Namun hal ini tidak mudah, bukan?
Saudara, bagaimanakah kita bisa memiliki hati yang tulus dan berintegritas dalam hidup kita? Saudara, salah satu hal yang dapat membuat kita tidak menjaga ketulusan dan tidak berintegritas adalah ketika kita hidup hanya untuk mencari pengakuan manusia. Saudara, ketika kita hidup hanya untuk dilihat oleh orang lain tanpa mempedulikan sebetulnya kualitas hidup kita seperti apa, saudara, kita cenderung menjadi orang yang tidak tulus. Kita cenderung menjadi orang yang tidak berintegritas. Disitulah Tuhan Yesus mengajar kepada kita pada hari ini, bahwa apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Allah. Tentu maksud Tuhan Yesus dalam konteks orang yang nampaknya bagus, tetapi sesungguhnya dia tidak berkualitas. Yang nampaknya bagus, sesungguhnya dia munafik. Dia tidak tulus, dia tidak berintegritas, hanya mencari pengakuan manusia. Saudara, orang-orang yang seperti ini terjebak kepada ketidaktulusan dan tidak berintegritas. Saudara, tahukah saudara, orang yang belajar tidak tulus dan tidak berintegritas, dia akan terus dicengkram oleh kebiasaan ketidaktulusan dan berintegritas. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita ketulusan dan berintegritas diawali dengan satu tujuan hidup kita, yaitu hidup ingin memperkenankan hati Tuhan. Saudara, apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia, itulah yang dilihat oleh Allah. Allah bukan hanya melihat tampilan luarnya, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang-orang percaya, marilah kita hidup dengan satu kerinduan. Saya ingin memperkenankan hati Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita memelihara hati kita sedemikian rupa, karena dari dalamnya lah muncul seluruh kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa firman Allah itu berlaku sampai kepada kekekalan. Dan firman Allah akan meneropong seluruh kehidupan yang kita lalui. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Dia katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang seharusnya berpadanan dengan firman Allah. Namun seringkali kita menipu diri kita sendiri, bukan? Kita hidup sedemikian rupa seakan-akan kita hidup seperti menuruti firman Allah. Namun, sesungguhnya kita tidak demikian. Ini yang terjadi dengan para pemimpin agama. Mereka menampilkan diri mereka adalah orang-orang pecinta hukum Taurat. Tetapi mereka bukan pelaku hukum Taurat. Mereka seakan-akan orang-orang yang tekun di dalam kitab suci. Namun mereka sebetulnya tidak menyentuh apa yang patut mereka lakukan. Saudara, Tuhan Yesus menekankan bahwa firman Allah itu tidak ada satu titik pun yang tidak diperhitungkan. Karena firman Allah itu adalah kekal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah sikap kita kepada firman Allah? Saudara, satu kali nanti firman Allah itulah yang akan meneropong seluruh kehidupan kita. Saudara, apa yang kita tahu dari firman Allah bukan sekedar untuk kita ketahui. Apa yang kita tahu dari firman Allah untuk kita hidupi, untuk kita lakukan dalam hidup kita. Bukan dengan keterpaksaan tentunya. Tetapi firman Allah itu adalah terang bagi kehidupan kita. Supaya kita boleh memperkenankan hati Tuhan. Supaya kita boleh hidup di dalam ketulusan. Karena firman Allah itu seperti pedang bermata dua yang begitu tajam, yang bisa membedakan
apa yang menjadi niat hati kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita selama hidup kita di muka bumi ini, saudara, mari kita menundukkan diri kepada firman Allah dan kita hidup di dalamnya sebagai anak-anak Tuhan. Dan satu kali kelak, ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi hamba-hamba yang baik dan yang setia karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk kami menyadari motivasi hidup kami sangat menentukan bagaimana kami hidup. Jikalau motivasi hidup kami adalah untuk menyenangkan manusia, Engkau tahu bagaimana kami hidup. Kami sulit sekali mentaati firman-Mu, kami sulit sekali tunduk kepada firman-Mu, karena kami hanya ingin melakukan apa yang manusia ingin kami lakukan. Tetapi ya Tuhan, ketika motivasi hidup kami adalah memperkenankan hati Tuhan, kami sungguh-sungguh hidup diteropong oleh firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh dikuduskan oleh firman-Mu, sehingga kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.